Kita ke pilar inovasi, Baca Pres punya inovasi apa untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Ini akan dipertajam oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto MAGR. Silakan Prof. Bambang. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah disinggung oleh Pak Anies bahwa indeks inovasi kita itu di bawah tetangga kita gitu Pak. Memang menurut pengamat kami memang innovation environment di negara kita itu masih rendah Pak. Baik contoh ini kaitannya dengan ekonomi tadi bahwa inovasi itu diperlukan ada faktor pertama triple helix Pak. Triple helix. Jadi ada produsen teknologi, user teknologi, pengguna teknologi dan pengambil kebijakan. Nah ini di Indonesia belum jalan. Kondisi inovasi di kita itu tidak seperti di negara-negara yang maju seperti Korea, Jepang dan mungkin Inggris Pak ya. Bahwa justru inovasi itu berjalan dengan baik bukan peran pemerintah tetapi peran swasta Pak. Seperti Bapak Siung tadi gitu. Nah di Indonesia itu kalau di Korea, Jepang dan Inggris itu 80 swasta, 20% dari pemerintah. Itu anggarannya Pak dan infrastrukturnya. 80 dari swasta, 20% dari pemerintah. Itu di negara-negara Korea, Jepang dan Inggris. Nah di negara kita itu terbalik Pak. Nah ini tadi udah disinggung sebenarnya strategi apa Bapak? Pertanyaan saya, strategi apa Bapak untuk meningkatkan tadi indeks inovasi naik yang kaitannya dengan keinginan swasta untuk bekerja sama dengan kita sebagai periset dan pemerintah itu masih kurang Pak. Nah ini strateginya bagaimana untuk menarik swasta itu bisa melakukan riset bersama, bisa menggunakan hasil riset kita sendiri, itu yang selama ini masih kurang Pak. Itu aja Mbak, karena waktunya udah habis. Sekian Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang. Silakan Pak Anies. Ya, begini Pak, terima kasih Prof. Bambang. Menurut hemat kami harus ada kemauan politik dari pemerintah dengan komitmen fiskal, alokasi anggarannya harus naik. Dan mungkin kita lakukan seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, penyelenggaraannya harus menyediakan tipe 3 dan 4. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, ini Pak Sarif pasti tahu persis. Nah, kita kebanyakan menyelenggarakan dengan 2 ini Pak. Akibatnya terkunci. Menurut hemat kami harus sudah mulai mengejalan dengan tipe 3 dan tipe 4. Supaya inovasi, pilihan riset dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada organisasi penelitian. Dengan cara begitu maka sumber daya yang besar itu tidak muter di situ-situ aja Pak. Dan kita mengkhawatirkan kalau anggaran penelitian naik misalnya 50%. Lalu 50% itu hanya berkutat di lingkar itu aja, nggak akan menghasilkan inovasi juga. Tapi kalau sekarang kita ketemu ada orang di daerah yang bekerja membangun pembangkit listrik tenaga air karena ada air pancuran di tempat sana sehingga itu menghasilkan listrik untuk desa itu. Itu kalau ada pengadaan barang jasa tipe 3, tipe 4 bisa langsung ke dia Pak. Dia bisa langsung dirasakan manfaatnya. Begitu manfaatnya ada, korporasi bisa masuk dan memanfaatkan ini untuk startup yang akhirnya menjadi teknologi tepat guna yang dipakai di mana-mana. Pembersihan air. Saya mau air karena air ini mendasar. Pembersihan air. Air kita kalau dulu kan pendekatannya masih kita pusatkan sebuah tempat, dicuci airnya, lalu bangun jaringan pipa dikirimkan ke seluruh rumah. Lalu sekarang dengan pengajuan inovasi udah bisa per komunitas. Per kampung itu ada pencucian air di situ, pembersihan air yang kemudian didistribusikan dalam kampung. Bahkan menuju kepada perumah tangga bisa membersihkan air dan diminum, drinkable water, household level. Jadi saya melihat inovasi itu komitmen fiskal harus ditingkatkan, kemudian tipe pembelanjaannya harus lebih banyak variasinya.
Jangan tipe 1 dan 2 saja, tapi tipe 3 dan 4. Kami dulu ketika di DKI, Pak, ini pengalaman kami, yang enggan melakukan tipe 3, 4 siapa? Birokrasi. Karena birokrasi inginnya tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3, tipe 4 khawatir diaudit, khawatir rumit ketika pelaporan. Itu yang membuat birokrasi enggan. Nah, kepemimpinan harus memberikan perlindungan supaya mereka mau melakukan. Dengan memberikan arahan kepada audit, kepada bahwa ini rute yang mau kita ambil, permudah auditnya, pertanggungjawaban dipermudah. Sehingga orang mau melakukan, kalau enggak daerah enggak mau mengerjakan, nanti ribet diperiksa. Nah, jadi Pak, kami melihat itu. Tapi di sisi lain, kami tidak terlalu khawatir soal proporsi negara dengan swasta, Pak. Karena proporsi negara dan swasta mereka adalah tahun 2023. Kalau kita tanya proporsi negara mereka tahun 60, tahun 70, enggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita membandingkan mereka sekarang yang sesungguhnya kita 20 tahun yang lalunya mereka. Jangan sampai itu. Nanti akhirnya kita nggak mau invest di situ. Dan pola, Bapak perhatikan, di Amerika pola penelitian ada pada kampus. Private sector masukkan dananya ke kampus. Betul ya? Kemudian di Jepang berbeda. Perusahaan yang melakukan riset. Bukan Mitsubishi, Toyota, dan lain-lain, Mitsui. Mereka lah yang melakukan itu. Itu di perusahaan. Di Cina, enggak. Pemerintah yang melakukan. Yang melakukan itu. Dan di Korea Selatan, kombinasi. Jadi menurut saya tidak ada satu rumus yang harus kita bilang, kita pakai ini enggak. Indonesia lakukan saja. Yang penting kita banyak inovasinya. Banyak terobosannya, boleh swasta, boleh negara. Tapi kita siapkan pemerintah, bangun ekosistemnya. Lalu yang keempat, regulasi untuk penelitian yang dipermudah. Sekarang jadi peneliti itu ribet ya nggak kira-kira administrasi. Tanyakan mana semua peneliti. Dari mau melakukan penelitiannya aja izinnya ampun. Ngurus izin. Ini yang merasakan di sini banyak peneliti. Baru ngurus izin aja berbulan-bulan ngurus izin. Terus kapan kita penelitian? Untung moodnya masih ada. Coba kalau berbulan. Jadi menurut saya negeri ini harus sudah menjadi negeri yang terbuka. Mari kita izinkan anak-anak bangsa kita ini untuk melakukan penelitian dengan mudah. Dan jangan larang bidang-bidang yang mungkin untuk negara wah dianggap berbahaya. Bukan, laporin aja. Dan ikutkan unsur negara di dalam penelitiannya. Sehingga bisa dimonitor. Jadi kita melihat deregulasi. Penting sekali agar Indonesia menjadi daerah tujuan riset dunia. Bukan hanya daerah tujuan wisata dunia. Bapak bidangnya marine biology. Mana negeri lain yang lebih kaya marine biology daripada kita? Coba bayangkan kalau kita katakan, silahkan peneliti dari seluruh dunia datang meneliti marine biology, tapi satu syarat. 1 peneliti asing, 5 peneliti lokal bareng dengan Anda. Lalu semua hasil penelitian Anda harus dipresentasikan di sini. Dan Anda harus afiliasi dengan universitas di sini. Maka afiliasinya dengan universitas di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, Anda harus home base-nya di sana, jangan di Jakarta. Lalu rekrut semua mahasiswa-mahasiswa kita bidang itu untuk menjadi asisten penelitian Anda. Wih, kita melakukan transfer knowledge yang dahsyat itu. Vulkanologi, ilmu mana yang punya, negara mana yang punya gunung berapi sebanyak kita. Jadi saya melihat ini adalah satu peluang pengembangan inovasi yang luar biasa. Waktunya habis. Terima kasih.